Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 di SDN Pondok Aren 3. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh SDN Pondok Aren 3. Nah, kali ini kita akan belajar muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks, lisan, ataupun visual. Namun, sebelum kita memulai sebuah pembelajaran, lebih baik kalian cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian sarapan. Pasti kalian udah sarapan dong pagi-pagi ini. Dan hal yang paling utama adalah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Dan juga mari kita berdoa semoga Indonesia cepat sehat, cepat pulih, sehingga kita bisa bertatap muka. Kali ini udah kangen banget loh sama kalian semua. Nah, sekarang jika kalian sudah mencuci tangan, ayo kita mulai untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dalam hati Alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, sekarang kita akan memulai ke inti pembelajaran, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalau kalian pernah membaca sebuah artikel atau sebuah wacana atau sebuah cerita, pasti di dalamnya itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi sebelum itu kita harus tahu dan pahami apa sih yang namanya gagasan pokok dan apa sih gagasan pendukung. Ayo Kak Dede kasih tahu yuk. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian tambahan yang menambah penjelasan dari si gagasan pokok tersebut. Jadi biasanya gagasan pendukung itu adalah ada beberapa kalimat penjelas atau kalimat yang menerangkan kalimat inti dari si gagasan pokok. Anak-anak kelas 4, nah sekarang bagaimana sih kita menemukan gagasan pokok pada sebuah paragraf? Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan cermat. Yang kedua, kalian mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Lalu yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Yang keempat, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, biasanya gagasan pokok itu terbagi 3. Gagasan pokok pada awal kalimat, yang kedua di akhir kalimat, ataupun di tengah-tengah kalimat. Nah, biasanya setelah itu tersebut. Nah, kali ini Kak Dede tampilkan tentang teks pawai budaya yang ada di buku tema 1, subtema 1. Ayo kita baca bersama-sama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keanekaragaman Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anak kelas 4, mari kita tentukan mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang menjadi gagasan pendukung pada teks pawai budaya paragraf 1. Nah, di sini kita lihat bahwa ada berapakah kalimat yang ada di paragraf 1? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 kalimat pada paragraf 1. Nah, paragraf 1 pertama pada pawai budaya menuliskan bahwa pawai budaya sangat menarik bagi Kampung Babakan. Kalimat yang kedua adalah pawai ini selalu menampilkan keanekaragaman budaya Indonesia.
Nah, perhatikan ada kata pawai ini. Berarti kalimat kedua sudah jelas bahwa ini adalah kalimat yang menjelaskan tentang pawai. Nah, kata pawai di awal itu ada di kalimat pertama. Nah, kita masih belum tahu ya mana gagasan pokoknya. Nah, tapi kita sudah menentukan bahwa kalimat kedua adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Oke, kita beralih ke kalimat ketiga. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti pawai lewat. Masih menjelaskan tentang pawai. Berarti kalimat ketiga masih menjelaskan tentang pawai. Nah, kalau dia masih menjelaskan atau tambahan tentang pawai, kalimat ketiga termasuk gagasan pendukung. Lalu kita ke kalimat keempat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kita temukan lagi kata pawai, berarti menjelaskan tentang pawai. Berarti kalimat keempat termasuk gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat kelima. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, ini menjelaskan tentang aktivitas kakeknya Udin. Berarti di situ juga menjelaskan tentang kegiatan pawai juga. Lalu, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Berarti menjelaskan bahwa pawai akan segera dimulai. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan kalimat 1, 2, 3, 4, dan 4, 5, dan 6 ini merupakan kalimat yang menerangkan tentang pawai. Nah, kira-kira kalimat utamanya adalah mana sih yang menerangkan tentang pawai? Mana yang menjadi si pawai utamanya itu? Pintar kalian. Berarti gagasan pokok atau kalimat utama pada paragraf 1 ada di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi Kampung Babakan. Nah, sekarang kalian tentukan kalimat utama atau gagasan pokok serta gagasan tambahan pada paragraf 3, 4, dan 5. Nah, jika kalian sudah bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada wacana pawai budaya, tugas hari ini coba kalian buka halaman 51 buku tema 1 subtema 1. Nah, di sana ada teks yaitu tentang Tari Kipas Pakarena. Di sana ada petunjuk bahwa bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah pada diagram-diagram yang tersedia. Coba kalian lihat di halaman 52. Di sana ada gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya kalian tulis di tengah, lalu ada gagasan pendukung yang lainnya. Ingat ya, kalian hitung dulu berapa jumlah kalimatnya. Tugasnya ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, coba sekalian kalian berlatih, kalian kerjakan dengan cermat, juga teliti. Nanti hasilnya kalian bisa kirimkan melalui Google Classroom, ataupun kalau yang terkendala dengan cara pengiriman tugas di Google Classroom, kalian bisa mengirimkan ke nomor ibu dan guru kalian. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga kalian dapat memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan Kak Dede ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan Kak Dede juga mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Tetaplah ceria, jadilah anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur,
tetap semangat walaupun kita masih belajar daring dan tetaplah berdoa semoga Indonesia cepat pulih dan kita bisa belajar bersama. Kak Dede mohon undur diri dulu ya. Dadah. Wassalamualaikum anak-anak.